Alright, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Ya, kembali lagi di channelnya The Nyoms 90s. Hari ini gue mau coba sedikit bercerita ya mengenai tetap mengenai musik, tapi hari ini gue sedang berada di tempat kerja gue di sebuah showroom mobil di Jakarta, dan memang ini pukul 10 malam gue masih kerja. Jadi di sini gue cerita sedikit bahwa gue bermusik sambil bekerja. Walaupun memang main musik itu juga salah satu pekerjaan gue. Sorry, gue sambil ngerokok. Tapi ya beginilah rutinitas gue. Selain gue bermain musik dan gue juga mencari uang dari bekerja. Uh, udah lama banget sih gue udah nggak ngupload video ya. Terakhir itu gue ngupload video sekitar tahun 2022 kalau nggak salah, 2022. Dan itu sorry, 2022 ya benar. Itu gue masih kerja di sebuah startup ya. Gue masih kerja di sebuah startup dan istri gue juga masih kerja pada saat itu. Jadi gue masih punya banyak waktu luang untuk bisa ngobrol sama teman-teman atau sharing sama teman-teman di waktu-waktu gue nggak kerja pada saat itu. Uh, cerita sedikit tentang musik lagi ya. Gue mau coba untuk ngebahas tentang kenapa sih orang harus bekerja dan bermain musik gitu. Ada sebagian teman-teman kita atau senior-senior kita yang memang mereka memilih untuk full bermain musik atau mencari uang di musik dengan kemampuannya mereka seperti nyanyi atau main gitar atau mungkin menjadi session player atau mengisi di kafe-kafe atau sebagai band idealis atau sebagai band pop atau band komersil atau musik komersil atau berbagai macam cara mereka untuk mendapatkan atau menghasilkan uang di musik gitu ya. Cuma ada juga beberapa teman-teman kita atau teman-teman gue yang masih memilih untuk bekerja sambil bermain musik. Salah satunya adalah gue gitu ya. Beberapa tahun lalu tuh gue coba untuk berhenti dari musik sih sebenarnya. Mencoba untuk nggak bermusik dan fokus untuk kerja gitu. Cuma kadang ada sesuatu hal yang nggak balance gitu di hidup gue gitu. Kalau gue kerja aja itu gue ngerasa nggak balance, atau kalau gue bermain musik aja itu pun juga nggak balance gitu. Jadi makanya gue memilih untuk bekerja sebagai kerja kantoran atau kerja by project atau mungkin bidang lain selain musik, dan juga gue bermain musik gitu. Walaupun memang sampai saat ini gue masih uh, mampu untuk bermain musik dengan kapasitas sebagai musisi kafe gitu atau reguler atau mungkin beberapa event-event gitu ya seperti wedding atau event-event lain gitu. Nah, dari dulu memang gue mencoba untuk beberapa kali terjun full di musik gitu ya, dari semenjak gue pertama kali belajar musik gitu, terus gue imbangin dengan gue sekolah gitu kan, dan gue juga uh, pada saat gue lulus dari sekolah gitu, lulus dari kuliah, gue masih bermain musik dan juga sambil kerja gitu. Dan hal itu atau rutinitas itu udah gue jalanin selama bertahun-tahun, dan memang ada hasilnya dari gue bermain musik, dan akhirnya gue bisa menjadikan salah satu penghasilan gue setiap setiap bulan atau setiap hari. Manggung dibayar gitu ya, dan juga bulanannya pun juga gue dapatkan dari gue bekerja. Nah, ada hal yang sedikit menarik, yang seru banget gitu ya. Gue dulu pernah
kerja di perusahaan Korea. Itu lokasinya adalah di Karawang Timur atau bisa disebut Kelari lah gitu, daerah Kelari. Dan itu memang sangat jauh sekali dengan Jakarta, di mana emang Jakarta itu adalah tempat di mana gue bisa melaksanakan rutinitas musik gue gitu ya, di kafe-kafe. Nah, jadi gue kerja di sana itu di tahun 2012. Nah, di tahun 2012 itu memang gue sama sekali agak sedikit vakum gitu ya di uh, belantika musik lah gitu ya. Dari mulai dulu gue sempet dari kafe ke kafe juga di tahun 2004 sampai 2010 gitu ya. Terus gue juga punya band recording. Gue sempat bergabung waktu itu di Naga Suara sambil gue ngadain promo, dan di samping itu gue juga masih sambil bekerja. Nah, tapi di tahun 2012 ini gue agak sedikit menghentikan kegiatan musik gue gitu ya. Jadi gue nggak terlalu intens banget untuk bermain musik. Itu berjalan sekitar 1 sampai 2 tahun gitu. 1 sampai 2 tahun gue nggak bener-bener nggak ngejalanin bermain musik, hanya cuma setiap hari gue bangun pagi, dan itu gue harus bangun maksimal itu jam 5 pagi gue harus bangun, dan gue setelah sholat subuh gue harus berangkat, karena di perusahaan Korea yang tempat gue kerja itu tuh nggak ada bis jemputan gitu. Jadi gue harus ngejar-kejaran sama bis umum, dan bis umumnya itu memang juga antar kota gitu, dari Bekasi ke Bandung. Dari Bekasi ke Bandung itu beberapa armada ya, seperti kayak Prima Jasa, Budiman dan lain-lain, itulah namanya lah. Itu selalu ada yang namanya bis yang berhenti di salah 1 kilometer daerah Karawang, dan kebetulan itu dekat banget sama tempat kerja gue. Dan memang tempat kerja gue pada saat itu adalah tempat kerja sebuah perusahaan manufaktur gitu ya, manufaktur sepatu, salah satu sepatu yang lumayan terkenal di santero dunia ya. Dan gue bekerja di situ karena rekomendasi om gue pada saat itu, almarhum. Nah, di tahun 2012 gue bekerja di situ sebagai staff, apa ya bisa dibilangnya ya, sebagai kurang lebih hampir sama seperti public relation lah, karena berhubungan dengan masyarakat atau community sekitar gitu di lingkungan pabrik. Dan juga kadang gue juga suka bantuin untuk K3 ngasih training gitu. Pada akhirnya sebulan 2 bulan gue ngejalanin kerjaan itu, probation selama 3 bulan, akhirnya gue diangkat sebagai karyawan tetap pada saat itu, dan gue dikasih job desk sebagai trainer. Nah, jadi gue membuat lah yang namanya program training, mulai dari karyawan dengan level level operator sampai kepada level manager pada saat itu. Nah, jadi ternyata gue sangat alhamdulillahnya gue kepake banget tuh di perusahaan itu, karena gue mampu public speaking gitu ya. Dan gue juga walaupun sedikit-sedikit lah gue belajar untuk membuat sebuah training plan di perusahaan itu, dan memang masih sangat belum mature banget gitu pada saat itu. Di perusahaan itu punya yang namanya training program gitu. Nah, itu sedikit tentang job desk gue ya. Jadi gue bangun jam 5 pagi, sholat subuh, terus gue berangkat ke penitipan motor dekat Bekasi Timur gitu ya, yang dimana si bis antar kota nih Bekasi Bandung ini tuh lewat terus gitu ya. Nah, gue naik bareng-barengan sama karyawan-karyawan yang lain. Terus tapi yang uniknya adalah gue harus berhenti di jalan tol, tapi di KM tertentu gitu. Nah, jadi nggak sampai ke perusahaan, nggak sampai ke manufaktur, nggak sampai ke pabrik. Jadi gue harus naik ojek lagi tuh dari situ.
dari tempat gue berhenti atau tempat gue turun dari bis. Dan uniknya gue setiap gue naik itu pasti gue tidur gitu. Nah itu save life gue banget lah ya. Gue bisa tidur dulu gitu walaupun gue bangun pagi-pagi, dan gue pulang jam setengah 4 pada saat itu. Jadi jam kerjanya adalah jam setengah 8 sampai jam setengah 4. Kenapa jam setengah 4? Karena kita kerja sampai hari Sabtu. Hari Sabtu itu setengah hari, jadi dari jam setengah 8 sampai jam 2-an gitu ya. Nah, gue vakum tuh di musik tuh beberapa tahun gitu ya, sekitar satu sampai 2 tahun. Setelah di tahun ketiga, awal tahun ketiga itu ada temen yang ternyata mereka itu baru memulai karir di dunia kafe nih gitu. Teman SMA ya, teman SMA gue ada Nino namanya. Dia nanya-nanya gue masih ngeband apa enggak gitu kan, gue masih main musik apa enggak gitu kan, dan ketemunya kebetulan di Facebook pada saat itu. Emang Facebook eh, sebuah media sosial yang menghantarkan kita kepada masa lalu, kepada teman-teman kita pada zaman sekolah atau mungkin pada zaman kuliah ya. Nah akhirnya gue respon tuh teman gue yang nanya-nanyain gue di Facebook gue masih bermain musik apa enggak. Pada saat itu emang medianya hanya baru media Facebook Messenger atau Facebook Message lah. Nah gue nanya, gue udah lama nih nggak main musik gitu. Terus gue udah lama juga nggak pernah berkecimpung di dunia reguler atau kafe gitu ya. Nah pada akhirnya gue coba buat datengin temen gue, terus kita ngobrol-ngobrol segala macem. Gue lagi mau ngediriin yang namanya band cafe nih gitu, tapi memang jobnya belum banyak, baru job-job kecil deh. Emang bandnya kayak gimana, gue akhirnya baru tahu tuh ternyata pada saat itu hmm, pada pada saat itu ternyata gue lihat ada perubahan dari cara bermain musik gitu di kafe gitu. Ternyata mereka membuat sebuah band dengan tema akustik, walaupun di situ ada gitar, ada, dan drumnya itu diganti pakai kahon. Nah gue pertama kali tuh baru tahu ada yang namanya alat musik pengganti drum, itu adalah kahon. Tapi tetap ada bass atau tetap ada keyboardis juga pada saat itu, dan formatnya itu adalah kalau nggak salah gitar gue, bass, kahon, singer cewek, singer cowok. Oke, jadi formatnya itu kurang lebih berlima. Oh sorry, sama tambahannya yaitu adalah keyboardis gitu kan. Nah akhirnya gue ketemu sama teman gue yang ngajakin itu, ngobrol-ngobrol segala macem, dan akhirnya gue juga ketemu juga sama teman-teman bandnya dia nih. Di situ ternyata formasinya masih agak sedikit banyak tuh, ada gitarisnya juga. Sorry, iya ada iya jadi dia butuh vokalis 3 gitu kan. Satu gue sambil megang gitar sama rhythm, terus vokal cewek, sama vokalis dia nge-rap atau gimana lah, gue nggak ngerti lah ya. Nah terus ada gitaris juga, keyboardis juga, pemain kahon, sama pemain bass. Jadi itu kalau nggak salah ternyata bukan 5, 6 personil gitu ya. Nah, mereka menamakan dirinya itu adalah apa ya waktu itu ya, Felix ya kalau nggak salah ya. Nah akhirnya gue tanya tuh mereka mau tujuannya mau ngapain, terus mereka mau bikin karya kah atau emang cuma mau coverin lagu-lagu orang gitu ya. Dan akhirnya mereka bilang kita mau straight di event sama di kafe ke kafe gitu. Oh gitu, oke. Nah singkat cerita akhirnya kita latihan lah gitu ya, berenam ini dengan formasi gue gitar sambil vokal, terus ada Hilda di singer, female singer, ada Fikri di singer, male singer atau dia bisa nge-rap juga, ada Bani di gitar, lead gitar, Nino di bass,
kahon Jojo, sama keyboard Bayu. Gue masih ingat nama-namanya. Akhirnya kita latihan, akhirnya dapatlah job pada saat itu di Galaxy kalau nggak salah. Sebelumnya itu dia jadi Galaxy itu dulu belum crowded banget, masih ibaratnya masih pembangunan pertama lah gitu. Belum ada GGP, belum ada Galaxy Grand Galaxy Park, belum ada yang namanya kafe-kafe bermunculan di sana, dan baru satu tempat makan, tempat nongkrong di situ adalah kalau nggak salah Galaxy Food Court ya. Galaxy Food Court kalau mau tahu posisinya itu di sebelah kolam renang Percis gitu, di sebelah kanan kolam renang Percis. Akhirnya kita manggung lah di situ dengan membawakan beberapa lagu gitu, dengan bayaran ya secukupnya lah, bukan seadanya ya, secukupnya. Kalau nggak salah tuh satu orang itu dibayar sekitar 50.000 apa kalau nggak salah, ya udahlah gitu kan. Menurut gue untuk band-band tahap awal ya oke lah gitu, nggak apa-apa lah. Dan kalau nggak salah kita main 2 hari pada saat itu, atau mungkin sehari ya, gue lupa. Akhirnya kita main di situ sebagai home band, kita membawakan request segala macem. Dari situ kita akhirnya dapat chemistry-nya, main terus. Dan pada akhirnya kita pindah dari situ, kita harus pindah ke sebuah kafe nih di Jakarta, daerah Tebet. Nah pada saat itu gue masih kerja nih ceritanya nih, masih kerja di Karawang itu ya. Di Karawang gue kerja, pulang itu gue sampai rumah tuh sekitar jam, kalau misalkan jarak normal lah ya, kalau misalkan durasi normal gitu dari Karawang itu biasanya jam 4:30, sampai rumah itu bisa nyampe jam 6 atau enggak sekitar jam 6:30 lah gitu kan. Nah seiring dengan berjalannya waktu nih, akhirnya ini band ternyata rutinitasnya banyak gitu, sampai kepada kita manggung di sebuah kafe di daerah Tebet, itu namanya Komik Cafe. Kalau ada teman-teman yang pernah dengar, itu dulu pernah ada Komik Cafe di apa sih, Balai Sarbini itu ya, Semanggi ya, Semanggi Plaza apa sih namanya, gue lupa, Mall Semanggi lah ya. Nah itu kita di Mall Semanggi, dari Komik ini dari Mall Semanggi itu dipindah ke daerah Tebet. Nah akhirnya kita ngisi deh tuh, main deh tuh di daerah Tebet itu gitu ya, dengan formasi. Ternyata formasinya lambat laun formasinya agak sedikit berubah. Yang masih tersisa adalah gue sebagai lead gitar dan juga nyanyi gitu. Ada Fikri, Hilda masih bertahan, Nino, Jojo sama Bayu gitu ya. Main setiap pulang gue harus datang berangkat ke Tebet lagi gitu ya. Untungnya gue masih belum nikah pada saat itu, bolak-balik setiap hari tuh kalau nggak salah gue dapet jadwal itu sekitar 2-3 kali ya, dua hari kalau nggak salah, hari Rabu sama hari Sabtu kalau nggak salah. Itu gue rutinitas gue seperti itu. Nah tapi dari situ akhirnya belajar tuh, mereka belajar, akhirnya makin lama makin kompak. Kita transit lagi nih dari situ, kita udah nggak main di situ lagi, akhirnya kita main di yang namanya Rumah Kongko, itu di daerah Rawamangun. Nah jadi mereka baru pertama kali mau ngadain musik gitu ya di situ. Band yang pertama kali main di situ adalah band kita. Nah dari Felis itu kita berubah nama menjadi Ledre. Nah di Ledre itu kita juga ubah formasi. Yang tadinya ada Fikri sebagai vokal itu akhirnya cabut. Si Nino sebagai bass cabut. Bayu sebagai keyboard cabut. Sisanya adalah gue, Hilda sama Jojo. Dan kita nggak punya basis. Dan dengan sangat terpaksa pada saat itu ya, gue harus ngerekrut si adiknya si Hilda, si Mika, ada Mika namanya. Nah dia kebetulan emang dia baru beranjak bermain bass gitu ya. Agak sedikit effort sih gue pada saat itu. Gue sempet kedatangan beberapa
personil ya, gitaris untuk gantiin Bani pada saat itu yang dia udah harus kerja dan nggak bisa main band lagi. Itu ada namanya Lili. Oh Lili, nah, itu lucu deh. Kayak akhirnya kita ketemu, sebelum kita main ke rumah Kongko itu kita latihan dulu supaya bisa masuk audisinya di rumah Kongko. Setelah latihan akhirnya uh, main di rumah Kongko dan akhirnya terima gitu. Dan kita alhamdulillahnya dapat, kalau nggak salah tuh 3 hari deh, Rabu Jumat Sabtu kalau nggak salah. Rabu Jumat Sabtu, dan di situ manajer masih si Bobby Tato, kita manggilnya Bobby Tato. Nah itu kita main tuh di situ reguler setiap hari Rabu Jumat Sabtu 3 hari. Sorry, tadi kita sempet nggak dapet jadwal tuh di rumah Kongko setiap hari Jumat kalau nggak salah. Jadi kita cuma hari Rabu sama hari Sabtu. Lambat laun akhirnya dari situ kita dapat banyak event, job apa segala macem gitu, diundang ke nikahan siapa, diundang ke event siapa gitu ya. Nah alhamdulillahnya ya lumayan maju deh nih Ledre band ini kan. Nah tapi yang mau gue coba ceritain sih bukan itu ya. Yang sebenarnya tujuan gue mau bikin video ini ya. Jadi disitulah gue mencoba untuk melakukan hal gila, di mana gue harus manggung di kafe itu setiap 2 kali seminggu di rumah Kongko itu, belum lagi nanti hari Sabtu atau hari Minggu kadang gue suka dapat job wedding. Dan selalu gue usahakan gue bisa datang gitu. Jadi gue dari Karawang, gue pagi itu gue udah harus berangkat ke Karawang jam 5 pagi setelah sholat subuh. Gue ke Karawang, ke Kelari untuk kerja bla 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 segala macem. Terus akhirnya gue pulang, dan dari gue pulang sampai rumah gue ngambil gitar, atau kadang-kadang gue bawa gitar udah langsung dari berangkat nih. Terus gue ke tempat kafe itu. Bayangin Karawang sama Bekasi itu 50 km. Kurang lebih 50 km, dan gue harus nempuh lagi sekitar 20 km lagi untuk sampai ke Rawamangun, dan itu gue lakukan seminggu 3 kali. Nah seminggu 3 kali gue terus ternyata antusiasme gue bermain kafe to kafe tuh, ternyata dari rumah Kongko itu gue banyak kenal musisi-musisi yang lain gitu. Pada akhirnya gue diajak sama ini, diajak sama itu segala macem. Dan gue sempat mengalami yang namanya full day bermusik. Kalau nggak salah liburnya cuma hari Rabu doang. Jadi dari hari Senin, Selasa, Rabu libur, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu itu gue main musik tuh, ngeband terus tuh. Dari gue kerja dari Karawang, gue nyampe Bekasi, gue ngambil gitar atau gue udah bawa gitar, gue berangkat lagi ke Jakarta. Dan gue sampai sana harus nyanyi sambil main gitar. Nah itu gue alamin hampir setiap hari, hampir setiap malam. Gue pulang lagi sampai rumah jam 2 atau enggak jam setengah 3 kadang. Gue bangun lagi jam 5 pagi atau jam setengah 5 gue udah bangun. Terus gue sholat subuh, gue berangkat lagi ke Karawang. Dan itu itu hampir sekitar setahun lah ya gue mengalami itu. Kadang kosong sih, kadang suka nggak yang setiap hari, tapi kurang lebih jadwal main musik gue ternyata full banget pada saat itu gue alamin sekitar tahun 2016 atau 2016 lah ya. 2016 gue tektokan dari Karawang Bekasi, Jakarta Karawang Bekasi Jakarta, dan sampai pada puncaknya itu gue pernah dari Karawang Bekasi, gue ngambil gitar, gue berangkat lagi ke Serpong atau BSD pada saat itu. Untungnya gue bawa mobil. Tuh gue main di daerah sekitar BSD. Hampir setiap malam itu gue pulang lagi sampai rumah itu jam setengah 1 atau jam 2 atau jam 3. Gue bangun lagi jam 5. Dan untungnya hari Minggu tetap libur sih gitu. Dan itu gue alamin hampir sekitar 2 sampai 3 tahun lah gitu kan. Dan akhirnya di tahun 2017 gue agak sedikit wah gila, capek banget ya, ngerasa gue capek banget nih, gue nggak bisa nih kayak begini terus.
dan beberapa temen nyaranin, udah lo mau pilih gimana, lo mau kerja aja atau mau main musik aja gitu kan. Tapi gue nggak bisa. Yang gue rasakan adalah gue main musik ternyata kalau dilakukan rutin setiap hari itu ternyata jenuh banget ya. Dan gue ngelakuin itu akhirnya gue merasa bahwa gila bermain musik setiap hari itu jenuh banget gitu ya. Ketemu lagi gitar, ketemu lagi mic, ketemu lagi cafe gitu atau bar atau klub gitu ya. Dan gue rasanya waduh, gue istirahat dulu deh. Akhirnya gue memutuskan di tahun 2016 akhir itu mau menuju ke 2017 tuh gue istirahat dulu tuh. Gue nggak main musik cafe to cafe setiap hari, paling cuma seminggu sekali, seminggu 2 kali lah gitu ya. Dan kebetulan pada saat itu gue juga masih punya yang gue lagi on-onnya tuh punya band yang gue rintis dari dulu. Itu ada band blues namanya The Postman. Nah itu juga hampir manggung setiap hari tuh. Hampir manggung setiap minggu gitu. Entah kadang kita ke luar kota, ke Bogor, atau mungkin kita ke Bandung, atau kadang kita main di daerah Jakarta gitu ya. Hampir setiap bulan itu 1 sampai 2 panggung lah kita main gitu. Ditambah gue main reguler juga, main di kafe juga. Dan gue ngerasa kayak badan gue, wah gila nih, badan gue udah gak kuat nih kayak begini nih. Akhirnya gue memutuskan di tahun 2017 awal itu tuh gue agak sedikit fokus di karir gue di kerjaan gitu kan. Dan gue agak sedikit menyisihkan dulu main musik gue di cafe to cafe atau dengan band The Postman ini. Nah, akhirnya gue coba buat fokus di tempat kerja gue, dan alhamdulillahnya di tahun 2017 itu gue pun juga dikasih kesempatan untuk bisa menikah gitu ya, di umur gue yang ke-32 di tahun 2017. Dan di 2018 itu alhamdulillahnya gue naik jabatan. Sebelumnya gue dari staff, gue bener-bener ngerintis dari staff, terus gue masuk ke sebagai asisten supervisor. Akhirnya gue masuk ke supervisor, dan ketika gue mau naik sebagai asisten manajer pada saat itu, gue akhirnya keluar dari Karawang itu. Gue menjadi coba mengadu nasib lagi di daerah kerja di daerah Jakarta sebagai corporate account manager. Nah di situ gue bener-bener sama sekali gue lupa banget sama yang namanya main musik cafe to cafe. Gue hanya fokus di pekerjaan gue pada saat itu, dan kebetulan alhamdulillah gue sudah menikah kan pada saat itu. Dan berjalanlah sekitar berapa bulan gitu ya gue di tempat itu, dan akhirnya istri gue hamil anak pertama gue di umur gue yang ke sekitar 33 pada saat itu. Kurang lebih 1,5 tahun lah gue menikah gitu ya. Nah sedikit flashback juga, di tahun 2017 itu gue mencoba untuk gue sempat ngekos di daerah Karawang pada saat itu karena gue baru nikah ya. Gue ngekos di daerah Karawang, dan gue setiap akhir minggu itu gue pulang pergi tuh gue ke Karawang berdua sama bini gue. Apa? Itu ada yang baru? Itu nggak dingin. Keluar dulu ya. Bawa kunci. Gue tadi salah satu sahabat gue di showroom ini yang bisa gue ajak ngobrol tiap malam kalau gue lagi kerja malam-malam. Nah gue kerja di Karawang sama bini gue, dan hampir setiap minggu itu bini gue ajak pulang karena gue harus main band gitu. Pada saat itu gue masih reguleran di daerah Jakarta lah gitu, Sabtu Minggu. Tapi ternyata bini gue nggak kuat, dia sakit-sakitan terus. Gue ajak tektokan setiap hari, nggak setiap hari sih, seminggu sekali. Sempet sih gue ajakin tektokan tuh gue, jadi akhirnya gue berhenti ngekos gitu di tempat di Karawang, dan akhirnya kita tinggal di rumah nyokap gitu kan, di rumah nyokap gue.
Nah itu parah-parahnya tuh, akhirnya bini gue nyerah gitu, gue nggak bisa nih kalau misalkan gue setiap hari tektokan terus nih dari Bekasi ke Karawang, gue berhenti aja. Akhirnya gue membiarkan dia untuk berhenti kerja, dan ya udahlah gitu, gue sebagai uh, pejuang rupiah sendirian gitu ya pada saat itu, karena juga alhamdulillahnya ketika bini gue berhenti kerja dan gue bisa menormalisasi kehidupan gue yang nggak kesentuh, yang nggak terlalu kesentuh sama dunia malam, dan gue bisa kerja di Jakarta pada saat itu. Akhirnya bini gue hamil, dan hamil anak pertama gue. Nah di tahun 2017, di tahun 2019 gue nah sorry di tahun 2019 gue pindah kerja, bukan di tahun 2017. Di tahun 2019 gue pindah kerja di Jakarta di perusahaan semacam kayak konsultan gitu. Di 2019 juga lah akhirnya istri gue hamil gitu ya. Dan di tahun 2019 juga gue bener-bener off sama yang namanya dunia reguler atau dunia kafe to kafe. Nah itu salah satu apa ya, semacam kayak oh ternyata uh, gue bisa ya. Gue di tahun itu gue berpikir kayaknya gue bisa kalau misalkan gue nggak terlalu uh, fokus di main musik gitu ya, gue bisa kerja, fokus di tempat kerja gue gitu. Hmm. Tapi subhanallahnya ya, ketika tahun 2020 ternyata covid udah menyebar. Di bulan April itu gue harus kehilangan pekerjaan gue, dan gue di layoff, gue dirumahkan dan tidak mendapatkan pekerjaan. Tapi baiknya perusahaan ini, mereka masih masih willing untuk ngasih gue sebuah uang terima kasih lah gitu ya, jatuh taruhlah seperti pesangon lah gitu. Nah di situ gue hidup dari uang itu, dan gue harus kembali ke dunia musik, dimana memang masih super ketat ya pada saat itu. Tapi ada setelah gue sempat pindah ke Bekasi itu, gue sempat ditawarin tahun 2018 itu main di kafenya temen gue, ada namanya kafe Fikti, dan itu gue disuruh solo di situ. Udah kira gue jalanin aja lah ya. Dan alhamdulillahnya subhanallahnya temen gue nih nggak neko-neko lah gitu, nggak minta lo harus perform yang bagus apa segala macam, udah lo di situ ngisi main setiap Jumat sama Sabtu. Wah alhamdulillah gue dikasih kesempatan nih. Hmm. Dan pada saat covid pun mereka masih kasih gue kesempatan untuk main tuh. Jadi gue main, yang tadinya gue main dari jam 8 sampai jam 11, ini akhirnya dimajuin dari jam 5 sampai jam 7 pada saat itu kan. Baik banget dah temen gue itu, namanya Ardi, temen kecil gue dari TK ya. Nah terus ya udahlah akhirnya gue main di situ, gue punya penghasilan dari situ selama covid, walaupun gue lagi nggak kerja, dia bantuin gue gitu ya untuk tetap punya penghasilan setiap minggu itu. Kurang lebih gue seminggu itu gue bisa ngasilin sekitar 400 sampai 500 ribu lah. Kalau di total sebulan itu ya kurang lebih sekitar 2 jutaan lah gitu. Nah berjalan tuh akhirnya sampai sampai tahun 2022, 2021 gue masih main tuh di situ, dan akhirnya 2021 gue sempet kerja di uh, kerja sebagai sales mobil Honda di daerah Kranji. Dan gue harus menyisihkan idealisme gue yang tadinya gue passionate banget buat kerja di daerah Jakarta, dan gue harus kerja di daerah Bekasi. Ya udahlah gue terima aja, yang penting anak bini gue gak kelaparan gitu kan. Dan pada saat itu gue lagi nyicil rumah lagi kan, di tahun 2018 itu gue ngambil rumah, gue nyicil rumah tuh dari gaji gue. Dan di tahun 2020 gue berhenti kerja dan gue bingung gue harus nyicil rumah dari mana. Akhirnya gue minta keringanan untuk gue nggak bayar dulu selama 1 tahun pada saat itu. Udah akhirnya gue nggak bayar deh tuh, gue akhirnya
restrukturisasi di BTN kalau nggak salah ya. Akhirnya gue restrukturisasi dan gue hidup dari di tahun 2020 itu gue full hidup dari musik. Bener-bener gue nggak kerja sama sekali. Gue mencoba untuk ngelamar kesana kemari dan gue sempat kena covid dan gue nggak bisa ngapa-ngapain selama 2 minggu lebih, kayaknya hampir sebulan tuh. Gue dan istri gue kena covid, anak gue masih umur 1,5 tahun dan gue harus titipin ke tante gue pada saat itu karena bokap nyokap gue juga lagi sakit pada saat itu. Dan akhirnya gue isolasi mandiri sama bini gue dan akhirnya dirujuk ke rumah sakit dan itu berjalan selama hampir kurang lebih 1 bulan kurang lah, 1 bulan kurang atau 1 bulan lebih, gue lupa. Nah di samping itu gue pun juga belum punya penghasilan yang tetap karena gue masih mengharapkan uh, gue sempet jadi agen properti dan itu nggak berhasil menurut gue karena kayaknya cuma buang-buang duit aja gitu. Dan gue uh, akhirnya mencoba untuk aduh gue harus cari akal nih, gue nggak bisa kayak begini terus, masa iya gue cuma hidup dari musik aja gitu. Walaupun gue tahu mungkin pada saat itu alhamdulillahnya gue kayaknya gue salah satu musisi yang lumayan beruntung di masa-masa covid pada saat itu karena job gue lumayan lumayan banyak deh. Job gue ngamen tuh dari mulai temen gue itu yang ngasih gue 2 hari seminggu, terus gue juga main di salah satu beberapa kafe-kafe lain gitu ya. Nah alhamdulillah itu hampir setiap hari tuh gue dapat job itu tuh kurang lebih ya. Dan kadang hari Minggu gitu gue dapat job nikahan atau mungkin job arisan atau segala macam, pokoknya job apa aja gue ambil deh gitu ya, yang penting masih bisa ngasilin duit gitu kan. Nah tahun 2021 di bulan Februari itu akhirnya gue memutuskan untuk kerja sebagai sales mobil dan itu adalah salah satu pertama kalinya gue mencoba peruntungan di dunia otomotif. Dan tetap gue masih main musik pada saat itu, masih ngafe juga gitu ya. Dan sampai hari ini gue pun juga masih ngafe sih, kadang-kadang gue suka colong-colongan waktu gitu ya. Gue ngafe, gue ngisi di beberapa beberapa kafe musik gitu ya. Nah dari situ gue mulai agak sadar sih sebenarnya. Ada beberapa teman-teman gue yang tadinya memutuskan dari kerja dan akhirnya dia memutuskan untuk udah deh gue full aja di musik deh gitu. Whatever it is, gue nasibnya kayak gimana, yang penting gue mau main musik, mau mencoba untuk peruntungan gue atau ngais rezeki gue di musik gitu. Ada juga temen gue yang tadinya main musik, wah sangat-sangat passionate banget gitu di musik, dan setelah dia kerja dapat pekerjaan yang mungkin emang membuang waktunya dia gitu, dan akhirnya dia berhenti bermain musik gitu dan hanya bermusik sebagai ya di kamar lah atau mungkin di tempat kerja lah gitu. Kadang kan ada perusahaan-perusahaan yang memang menyediakan sarana buat karyawan-karyawan itu pada bisa main musik gitu. Contoh di perusahaan gue pun juga ada studio musiknya gitu. Nah jadi uh, banyak temen gue yang memutuskan untuk itu. Hanya beberapa orang doang gitu yang mencoba menjalani dua-duanya gitu. Bermain musik iya, kerja juga iya. Tapi nggak banyak gitu, nggak banyak orang seperti gue, yang seperti teman-teman gue yang menjalani hal yang sama seperti gue gitu. Dan menurut gue ya sah-sah aja sih mereka memilih jalan musiknya gitu. Cuma gue hanya berpikir gini, anggaplah musik ini sebagai salah satu hobi yang bisa menghasilkan selama badan lo kuat gitu ya, tapi lo nggak stres di pekerjaan lo gitu. Dan anggaplah pekerjaan ini ketika lo memposisikan diri sebagai pekerja, anggaplah musik ini sebagai hobi atau sampingan yang menghasilkan uang. Dan ketika lo memposisikan musik itu sebagai pekerjaan lo, anggaplah bekerja ini adalah salah satu refreshing ketika lo stres di musik.
gitu. Jadi kedua-duanya balance gitu. Kalau lo pada mampu untuk ngejalanin itu, jalanin deh, saran gue ya. Tapi kalau misalkan emang lo nggak mampu dengan kapasitas diri lo yang emang kayaknya gue nggak mampu nih gue ngejalanin dua-duanya, nggak apa-apa, lo nggak usah lo jalanin kedua-duanya. Selama lo mampu lo jalanin, karena dengan lo membalancekan diri antara hobi dan lo berkarir, itu akan lebih enteng gitu kelihatannya untuk lo bisa ngejalanin dua-duanya gitu. Jadi uh, sedikit ada beberapa tips sama dari gue gitu ya. Jangan pernah lo coba tinggalkan passion lo sebagai apapun yang lo mau gitu kan. Walaupun ada tuntutan hidup yang harus lo jalanin, tapi itu sangat sangat apa ya, bermanfaat banget buat lo untuk tetap berada di passion lo. Atau mungkin lo suka suka bola, ya lo tetaplah bermain bola gitu. Lo main futsal atau mungkin lo apa namanya, olahraga kecil dengan futsal itu gitu ya. Dan lo sambil bekerja, masih banyak waktu-waktu yang bisa lo manfaatin untuk lo bisa berkegiatan di lo dari pekerjaan lo gitu. Dan itu yang pertama. Yang kedua adalah jangan ragu-ragu untuk mengambil keputusan gitu. Jangan setengah-setengah untuk mengambil keputusan. Kalau emang lo sudah mengambil keputusan yang sudah lo ya lo ketika lo sudah mengambil keputusan, jangan mundur lagi dari keputusan itu. Tetap lo jalanin gitu. Lo tetap komit dengan keputusan lo. Dan yang ketiga adalah di mana ada untuk saat ini ya, apalagi buat cowok-cowok nih khususnya, di mana lo punya kesempatan untuk mempunyai penghasilan, kejar deh gitu. Entah lo mau kerja sambil main musik, entah lo mau main musik sambil lo bisnis, atau lo mau kerja sambil bisnis, atau lo mau bermain musik sambil lo punya karir yang lain gitu. Nah itu sebagai laki-laki jangan pernah menghilangkan kesempatan itu gitu. Nah, jadi buat teman-teman yang sekarang ini yang tadinya main musik terus kerja dan berhenti bermain musik, coba lu pikir-pikir lagi deh. Kira-kira lu dengan lu nggak bermain musik dan lu fokus di kerjaan lu, apakah itu bisa membuat lo lebih tenang hidup lo dan nggak stressful di rumah tangga lo, atau lo yang udah menikah nih misalkan, apakah lo nggak stres lo bisa lo luapin di pekerjaan lo, atau mungkin memang jalan hidup lo sudah lo pilih, ya udah gue berhenti main musik dan gue hanya fokus di kerja. Tapi gue lihat ya kebanyakan teman-teman gue yang berhenti bermain musik tuh kadang suka colong-colongan juga gitu. Ada nih salah satu teman gue, dulu bekas salah satu personil band gue deh ya. Dulunya emang jago banget tuh main tuh. Pada akhirnya dia kerja dia memutuskan untuk nggak bermain musik lagi. Dan gue lihat nih belakangan ini kayaknya dia udah nyentuh alat musik lagi. Kemarin-kemarin sempat kayak denying gitu buat main musik dan menyentuh alat musik, tapi gue lihat sekarang ini kayaknya dia udah mencoba untuk bermain musik lagi gitu, nyoba nyentuh alat musik lagi gitu ya. Tapi intinya ya lo jangan bohongin diri lo sendiri juga sih gitu kan. Kalau emang lo masih suka main musik, ya udah jangan ditahan-tahan, udah keluarin aja. Toh selama itu nggak ngeganggu orang atau itu nggak ngerugiin orang lain kan sah-sah aja gitu kan. Itu aja sih dari gua, cerita gua nih. Ini agak sedikit panjang, ada 4 sekitar 44 menit lah gue ngomong gitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan gue masih di tempat kerja gue, di showroom mobil Autozir di Pondok Bambu. Jadi kalau buat teman-teman yang suka dengan mobil-mobil unik, bisa datang ke showroom gue buat lihat-lihat atau mungkin mau beli ya. Itu aja dari gue, terima kasih, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.